Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kuliah umum yang saya hormati, terima kasih sudah join pada kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kuliah umum rangkaian konferensi internasional Universitas Muhammadiyah Kendari. Kami beri tema Transforming Students by Knowledge Project Paper into a Journal Article. Nanti akan ada dua pembicara yang akan kami hadirkan. Yang pertama itu dari Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah Messi. Kemudian yang kedua, konsultan customer Elsevier Asia Pasifik, Mr. Johan Jang. Sebelum kami mulai, kami persilakan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Ketua LPPM UM Kendari. Kepada Bapak Arianto kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nasir atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Ade Gafar Abdullah, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat bergabung Pak di kuliah umum ini. Kemudian Bapak Johan Jang selaku Consulting Customer Elsevier Asia Pasifik. Selamat pagi Pak Johan Jang. Selamat bergabung juga di forum kuliah umum Universitas Muhammadiyah Kendari. Teman-teman dosen Universitas Muhammadiyah Kendari dan juga para peserta kuliah umum yang kami hormati. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang merupakan zat pemberi kehidupan, yang merupakan zat yang memberikan kita kekuatan, kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Pertama, permohonan maaf dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari karena pada hari ini tidak sempat untuk memberikan sambutannya dan diwakilkan kepada kami selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam kegiatan ini yang merupakan kuliah umum dengan tema mentransformasikan tugas akhir atau skripsi mahasiswa ke dalam atau menjadi artikel ilmiah yang layak publish. Nah, kami merasa bahwa kegiatan ini sangat penting bagi dosen-dosen, apalagi kami sebagai universitas yang baru, ya kira-kira sekitar 19 tahun, kurang lebih 19 tahun usianya. Dan juga beberapa dosen-dosen yang baru bertransformasi dari master menjadi doktor, dan mungkin juga beberapa teman-teman dosen yang kurang memiliki ide-ide di dalam melakukan tulisan. Tapi saya kira dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa membantu teman-teman dosen untuk melakukan atau membuat publikasi yang skala internasional dan juga berasal dari
artikel-artikel mahasiswa yang kemudian bisa dijadikan sebagai artikel atau jurnal internasional atau yang layak publish. Tapi tentu harus dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan-aturan di dalam penulisan ilmiah. Ya, karena beberapa informasi atau berita yang menyebutkan beberapa dokter kita yang melakukan kegiatan plagiarisme atau mencaplok tulisan-tulisan dari mahasiswanya yang kemudian dijadikan sebagai artikel ilmiah. Ini yang menjadi perhatian kita semua tidak terjadi pada kita semua. Jadi kegiatan ini bukan berarti kita mencoba untuk memodeli skripsi-skripsi mahasiswa atau tugas akhir mahasiswa atau tesis mahasiswa yang kemudian kita cuma ganti sampul, kemudian kita ganti sedikit bahasa yang idenya adalah sama kira-kira seperti itu yang kemudian jadi dipublish secara internasional. Nah, ini yang kita harus berhati-hati dalam hal tersebut. Publikasi internasional ini menurut kami memang sangat penting dan mungkin bagi semua dosen-dosen karena ini merupakan salah satu kinerja dari dosen-dosen ya, baik di negeri maupun di swasta. Sehingga publikasi internasional ini menjadi sebuah ukuran bagi universitas apakah universitas itu baik atau tidak baik, atau memiliki peringkat yang tinggi atau tidak. Karena di semakin tingginya publikasi sebuah perguruan tinggi, maka semakin tinggi pula rating dari universitas tersebut. Nah, di masa yang akan datang, dosen-dosen baik di universitas negeri maupun universitas swasta akan dilirik dari segi publikasinya. Ya, semakin banyak dosen melakukan publikasi internasional atau karya-karya internasional, maka semakin dilirik dosen-dosen tersebut. Bahkan karena perguruan tinggi ini merupakan sebuah badan usaha atau mungkin sama dengan seperti badan usaha juga, biasanya terjadi pembajakan dosen-dosen ya. Jadi ketika dosennya punya kualitas penelitian yang sangat bagus, biasanya dosennya itu ditawarkan oleh perguruan tinggi lain untuk menjadi bagian dari perguruan tinggi tersebut. Itu bisa jadi nanti akan terjadi seperti itu. Bajak-membajak sama seperti perusahaan melakukan bajak manajer, ketika manajer tersebut mampu meningkatkan kinerja perusahaan, maka bisa jadi manajer tersebut dibajak untuk menjadi manajer di perusahaan tersebut. Dan dosen-dosen juga akan mungkin seperti itu. Jadi ketika dosen-dosen memiliki kualitas publikasi yang sangat tinggi, maka bisa jadi dia dilirik oleh perguruan tinggi yang lain, yang mungkin bayarannya bisa lebih besar daripada perguruan tinggi asal. Itu mungkin bisa terjadi. Jadi transformasi dosen ini bisa jadi terjadi masa yang akan datang. Nah, di Universitas Muhammad Kendari ini melalui LPPM kami berupaya untuk selalu mewujudkan atau meningkatkan kinerja dosen melalui publikasi-publikasi penelitian atau melalui penelitian-penelitian yang kemudian bisa dipublikasi menjadi publikasi nasional ataupun bahkan internasional. Nah, salah satu upaya yang dapat kami lakukan itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Salah satunya adalah kuliah umum, ada seminar nasional, bahkan seminar internasional, yang kami dorong dosen-dosen untuk melakukan menjadi pemateri, menjadi pemakalah, atau melakukan tulisan-tulisan karya ilmiahnya. Dan upaya tersebut ini terus kami lakukan, dan kami memang melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa
beberapa pemerintah, Pemda untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat memberikan manfaat kepada dosen itu sendiri dan juga pada masyarakat secara umum. Jadi hasil-hasil penelitian tidak hanya sekedar menjadi artikel ilmiah yang dicatat dalam dalam elektronik, ya, jurnal elektronik, tetapi hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yang bisa menjadi sebuah karya yang dapat bermanfaat di masyarakat secara umum. Dengan demikian kami berharap dengan adanya kegiatan kuliah umum ini dapat menciptakan atau dapat meningkatkan publikasi dosen, dan kami juga berharap semua yang kami lakukan ini dapat memberikan atau dapat meningkatkan publikasi-publikasi internasional para dosen kami dan juga para dosen-dosen yang ada di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya kira cukup sambutan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari kepada semua teman-teman dosen yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang meluangkan waktunya di dalam mengikuti kegiatan ini. Kepada para narasumber, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi materi, membagi ilmu, men-sharing ilmu untuk kegiatan kuliah umum ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua LPP Muhammadiyah Kendari. Untuk selanjutnya kita mulai kuliah umumnya, tapi kami ingatkan bahwa waktu yang kami sediakan untuk kuliah umum ini sampai jam 12.20 waktu Indonesia Timur. Oleh karena itu kepada Bapak-Bapak pemateri masing-masing kami alokasikan waktu sekitar tidak lebih dari 40 menit, kemudian selebihnya akan kita gunakan untuk berdiskusi tanya jawab. Oke, kesempatan pertama saya ke Prof. Ade Gafar. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM, Pak Herdianto. Yang terhormat Pak narasumber yang lain ya, Pak Johan, salam kenal Pak. Kemudian yang terhormat rekan-rekan, teman-teman sejawat, dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diskusi pada pagi hari ini bisa memberikan wawasan baru, pengalaman baru bagi Bapak Ibu ataupun saya ya terkait dengan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas riset, kolaborasi dengan mahasiswa ataupun kolaborasi dengan rekan-rekan dosen dan peneliti yang lainnya. Kepada saudara moderator mohon diingatkan saja ya kalau misalnya saya terlalu lama. Kalau saya catat sih berarti saya harus selesai jam 10-an lebih sedikit gitu ya. Mohon diingatkan, biasanya kalau sudah ngobrol suka kelupaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya ingin berbagi ya, sebenarnya bicara pengalaman saya sendiri bagaimana bisa memanfaatkan ya hasil-hasil joint riset dengan mahasiswa menjadi sebuah publikasi ilmiah yang tentunya dapat mendorong performance prestasi universitas. Izinkan saya share screen.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Prof. Dah. Ya. Topik yang akan saya diskusikan pada pagi hari ini dengan Bapak Ibu ya seperti di awal yaitu tentang transforming final project paper ke dalam jurnal artikel. Nah, tadi Pak Ketua LPPM mengatakan bahwa jangan sampai karya mahasiswa misalnya terjadi pembajakan oleh dosen dan lain-lain. Ya sebenarnya pada hakikatnya sah-sah saja ya kita mempublikasikan hasil tugas akhir mahasiswa, tapi harus memenuhi etika, gitu ya. Bagaimana proses mengerjakannya, bagaimana proses menulisnya, itu harus kita pahami betul secara etika. Ya, nanti lebih dalam saya akan paparkan. Dalam kesempatan ini saya tidak akan cerita bagaimana teknik menulis yang baik gitu ya, tapi ini lebih sharing pengalaman bagaimana melakukan perubahan dalam hal manajemen riset gitu ya, bahwa karya tugas akhir mahasiswa sebenarnya potensial untuk bisa dipublikasikan. Sedikit saja, ini kurang lebih kurikulum vitae saya, ya nama lengkap saya Ghaffar Abdullah. Saya sekarang ini diamanahi sebagai Ketua Program Studi di Program Pascasarjana UPI untuk program S2 dan S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Riset interest saya disiplin dan komputasi energi, kemudian Artificial Intelligence in Education, dan Engineering Education. Saya menyelesaikan S1 di Pendidikan Teknik Elektro UPI, selesai tahun 98, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di ITB dalam bidang fisika nuklir, dan selesai S3 tahun 2011. Beberapa kegiatan akademis yang saya lakukan, riset-riset di luar, bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar, diantaranya yang terakhir, ini saya melaksanakan visiting researcher di Nuclear Laboratory Tokyo Institute of Technology, kemudian 2017 sebagai visiting scholar di Transdisciplinary Science and Engineering di Tokyo Institute of Technology, kemudian visiting scholar di Vocational Education Department Magdeburg University, Jerman. Saat ini saya juga sebagai Vice Editor Indonesian Journal of Science and Technology. Alhamdulillah sudah masuk Q1 ya, jurnal Indonesia terindeks Scopus bidang Science and Technology. Beberapa award yang pernah saya peroleh dari 2008 sampai 2020 sebagai berikut, dan terakhir di 2020 saya masuk top 24 peneliti terbaik Indonesia versi database Sinta, dan top 10 peneliti terbaik Indonesia versi database Scopus, yang pada saat itu diumumkan oleh Kementerian Ristek Dikti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, bicara terkait dengan reputasi publikasi ya, ataupun bagaimana proses kolaborasi riset antara mahasiswa dengan dosennya, mari kita lihat ya lesson learn dari seorang dosen di Malaysia. Ya. Jika kita melihat reputasinya, ini Pak Ahmad ya dari University of Malaysia, di tahun 2020 dia berhasil mempublikasikan karyanya ada 26 paper. Di 2019 bahkan 79. Di 2018 72. Pertanyaannya mungkin, apakah Pak Ahmad ini menulis sendiri? Gitu kan? Kalau menulis sendiri mungkin pekerjaannya tiap hari nggak mengajar, nulis aja terus gitu ya. Karena nulis paper itu bukan pekerjaan mudah. Bisa selesai seminggu itu sudah bagus, mungkin sebulan dan lain-lain. Ya. Kalau kita lihat lesson learn dari individu ini, ya, kita berpikir
ini bagaimana sih siasat mereka supaya publikasinya produktif gitu ya. Bisa jadi yang kita lakukan sekarang ini mismanagement gitu ya. Mungkin di UPI ataupun di Universitas Muhammadiyah Kendari prosedur pembimbingan mahasiswa itu masih konvensional ya. Dan ini yang harus segera direformasi gitu. Dari dulu proses pembimbingan mahasiswa itu masih belum terlihat memperlihatkan dampak terhadap performance universitas. Misalnya, pertama, para mahasiswa S1 kita tuh masih dibiarkan mencari topik sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita berpikir, mereka tuh udah pengalaman belum risetnya? Mungkin pengalaman mereka tuh hanya belajar Matlit 2 atau 3 SKS. Kalau mahasiswa mencari topik sendiri, yang terjadi mereka pasti napak tilas. Hanya melihat judul-judul skripsi yang sudah lulus, sudah terbit di perpustakaan, kemudian dinapaktilasi gitu. Ubah variabelnya, ubah tempatnya, dan itu tidak sama sekali riset yang dihasilkan tidak memiliki originality dan novelty yang baik. Dan yang terjadi lagi, dosen yang menguji dan membimbingnya pun jenuh dan bosan gitu. Paling hasilnya gini-gini aja gitu. Tidak, si dosen tuh tidak merasa antusias ketika mahasiswa sidang skripsi karena topik yang dibahasnya membosankan gitu ya. Nah, bagaimana cara merubahnya sekarang? Ya, kalau saya sendiri menganggap mahasiswa S1 terutama itu adalah investasi. Mereka lah yang akan membantu proyek riset saya. Dan setiap semester saya rutin 6 ataupun 8 topik itu saya umumkan di grup WhatsApp misalnya atau di sosial media. Ini topik yang bisa diakses oleh mahasiswa S1, S2 ataupun S3. Silahkan yang mau bergabung datangi saya. Jadi mahasiswa itu nggak nyari topik sendiri. Dosenlah yang memiliki masterpiece risetnya. Ya, misalnya saat ini saya bekerja sama dengan 6 mahasiswa yang tiap hari kerja di lab. Ya, topiknya terkait dengan pengembangan model sistem pendukung keputusan untuk penentuan lokasi pembangkit listrik gitu ya. Ada yang pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya, dan lain-lain. Ya, topiknya itu saya kasih. Kemudian saya kasih contohkan jurnal-jurnal. Biasanya sih saya senangnya download di SciDirect gitu ya, karena jurnal-jurnal bidang energi bagus-bagus di sana. Saya print satu-satu jurnal tersebut, kemudian diberikan kepada mahasiswa untuk dipelajari. Nah, level riset mahasiswa untuk S1 itu cukup pada level transfer of teknologi. Jadi adaptasi saja gitu ya dari paper yang sudah ada, pelajari. Kamu paham nggak permasalahannya? Ya paham. Ya. Kemudian coba pelajari tools-nya, coba pelajari metodenya. Kira-kira terjangkau nggak? Mudah nggak cari datanya? Mudah Pak. Coba pelajari algoritmanya. Kamu paham nggak? Kalau nggak tanyakan, diskusikan. Terus sampai mereka paham. Nah sekarang coba diadaptasi untuk kasus di Indonesia misalnya. Cukup sampai pada tahap itu pun sudah lumayan. Ya, yang dirujuknya bukan bekas-bekas skripsi yang ada di perpustakaan si topiknya itu, tapi topik-topik yang terlahir di jurnal-jurnal bereputasi, jurnal-jurnal Q1, jurnal-jurnal berimpact faktor tinggi. Sehingga secara literasi mahasiswa itu bagus gitu ya. Saya selalu menargetkan kepada mahasiswa, tulis TA Anda seringkas mungkin, selugas mungkin, sepadat mungkin, tidak boleh lebih dari 30 halaman
Jadi saya sedang menggerakkan gerakan skripsi 30 halaman. Tapi referensinya minimum 30 sampai 50 jurnal-jurnal internasional. Apakah tidak terlalu kejam, Pak? Seperti itu? Enggak. Mahasiswa sekarang itu bahasa Inggrisnya bagus, literasi IT-nya bagus, pengetahuannya luas gitu. Ya. Sehingga ketika kita kasih tantangan seperti itu mereka happy. Kemudian proses bimbingan pun kita ubah polanya, ya. Bukan pola kamu sedang apa? Baru bimbingan bab 2, bimbingan bab 3, bukan begitu, ya. Mereka tuh ngumpul bersama dan wajib datang tiap hari ke lab untuk bekerja, ya. Saya dengan mahasiswa tuh bareng-bareng. Ayo, topik sudah kita tentukan. Sekarang kita tentukan research question-nya. Apa yang ingin diteliti? Bikin bareng sama-sama. Oke, sudah fix. Research question-nya seperti ini. Ya, kemudian kamu baca 10 jurnal terkait tentang riset ini, kamu cari. Kemudian laporkan ke saya, presentasikan apa temuan-temuan penting topik riset Anda. Mereka tuh mampu, tapi kita ajari dulu teknik membaca jurnalnya gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian setelah mereka paham permasalahan, kita buat instrumen sama-sama gitu, instrumen risetnya. Jadi bukan mahasiswa sendiri yang bergerak, ya. Kita tuh sebuah tim, sama halnya seperti di perusahaan gitu, bekerja sama-sama berdiskusi sama-sama. Kalau sudah oke, instrumen yang dibuat, berikutnya ngambil data pun bareng-bareng gitu ya, bukan diserahkan kepada mahasiswa. Ataupun ketika tidak bisa bareng-bareng, mereka dilatih dulu bagaimana memahami instrumen ini, bagaimana teknik mengambil datanya, dan lain-lain. Setelah data terkumpul secara lengkap, baru nulis. Di kita dulu, sebelum saya dapat hidayah gitu ya, bagaimana proses membimbing, gitu. Mahasiswa datang, hasil seminar proposal, Pak, hasil seminar proposal Bapak yang membimbing saya. Apa topiknya? Ini tentang masalah X misalnya gitu. Wah, ini bukan kepakaran saya. Kalau Anda masih tetap mau dibimbing oleh saya, mau nggak rubah topik, ikut payung riset saya? Karena fokus riset saya itu di komputasi energi. Kalau mau syukur, kalau enggak silahkan cari pembimbing yang lain. Karena saya tidak mau diperkosa gitu ya. Kalau topiknya bukan kepakaran saya nggak mau mubazir. Buang-buang energi membimbing mahasiswa yang topiknya bukan kepakaran saya. Dan setelah lulus pun tidak akan jadi apa-apa. Hanya jadi laporan yang terongok gitu ya. Jadi dijilid rapih dan kesepian di perpustakaan. Riset Anda harus jadi publikasi ilmiah. Dan biasanya ya seperti itu. Bahkan di prodi saya itu sudah tidak ada lagi proposal riset. Seminar proposal skripsi itu sudah tidak ada. Karena sudah terbangun iklim mahasiswa itu tinggal bergabung dengan riset dosennya, kemudian kerjakan aja TA-nya, seminar aja. Ya, tidak ada, semua sudah digaransinya oleh dosen sendiri. Tidak ada seminar proposal gitu ya. Nah, berikutnya ya, kolaborasi yang penting. Ketika sumber daya infrastruktur kita tidak memadai, ya kita bisa berkolaborasi. Ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman di berbagai perguruan tinggi yang lain. Dan di situ mahasiswa bisa menghubungi gitu ya teman-teman ataupun kolega saya yang bisa membantu untuk melaksanakan riset. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk menghasilkan luaran skripsi atau tugas akhir mahasiswa, hal yang pertama harus dibuat oleh Bapak Ibu sekalian adalah membuat grup riset atau riset grup gitu. Ya. Kalau saya di kampus menamai grup riset saya itu Gafar Cluster gitu ya. Jadi semua
mereka itu mengklaim dirinya bahkan pada bikin kaos sendiri, Gafar Cluster, ini kelihatan sebagai anggota grup riset saya. Dan mereka kan biasanya kalau di kampus kita tuh mahasiswa kalau ya sudah pada tahap skripsi hilang berbulan-bulan, tiba-tiba balik lagi ke kampus sudah bawa draft skripsi untuk dibimbingkan kepada dosennya. Ya itu mah bukan proses riset, itu mah belajar menulis saja gitu. Karena yang dibimbingkannya bukan kegiatan risetnya, tapi tulisannya gitu. Seringkali seperti itu. Maka yang terjadi bimbingan bab 1, bimbingan bab 2, bimbingan bab 3 bukan begitu riset itu. Ya, harus berinteraksi setiap hari, berdiskusi setiap hari, progress report setiap hari sampai menghasilkan luaran yang dihendaki gitu. Yaitu hasilnya itu bermanfaat, memiliki nilai originality yang bagus dan memiliki potensi publikasi ilmiah yang bagus. Maka kalau belajar dari contoh seperti ini tidak mustahil. Kenapa sih Pak Ahmad ini setahun bisa 79, bisa 93? Ya sebenarnya karena produktif, ya membimbing mahasiswanya ataupun berkolaborasi sehingga publikasinya menjadi banyak. Nah, problematika kualitas skripsi mahasiswa kita mungkin bisa diidentifikasi seperti ini. Pertama, sulitnya melekatkan kerja saintifik di kampus. Mahasiswa itu hanya asik saja belajar, kuliah di kampus, tapi ketika riset tidak terwadahi gitu. Mereka riset sendiri-sendiri, bukan disediakan lab riset yang diampu oleh grup riset masing-masing gitu. Seharusnya mahasiswa ketika sudah masuk tahap skripsi tetap datang ke kampus, bahkan harus lebih intensif setiap hari untuk bekerja. Dan kampus tugasnya menyediakan ruangan untuk mereka bekerja gitu. Ada ruangan-ruangan kecil tempat dosen dan mahasiswa berinteraksi setiap saat mengerjakan proyeknya gitu ya. Bahkan kalau di Jepang itu sudah biasa ya, yang namanya lab itu, nama labnya itu nama si dosennya. Misalnya Sekimoto Laboratory gitu ya, Obara Laboratory. Karena ya harus seperti itu. Dosen itu punya lab, kemudian pekerjanya itu para mahasiswa. Ya, para mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis, skripsi ataupun disertasi dipantau setiap saat melalui progress report mingguan, bulanan ataupun join seminar antar lab harusnya seperti itu. Gitu ya, sehingga iklim scientific work-nya terlihat di kampus. Riset mahasiswa tidak terintegrasi dengan riset dosennya. Memang kebanyakannya seperti itu. Makanya kenapa kualitas skripsi mahasiswa kita itu ya masih di luar harapan kita gitu ya. Karena oke, topik bagus, tapi menulisnya belum memenuhi kaidah scientific writing yang benar karena tidak dibimbing dengan baik. Saya seringkali menemukan topik mahasiswa, ide mahasiswa bagus, tapi tidak disampaikan dalam komunikasi yang mudah dan betul-betul ketat gitu ya, mengikuti selingkung menulis teknik menulis yang benar gitu ya. Berikutnya pola bimbingan mahasiswa masih konvensional, yaitu tadi man to man gitu ya, satu-satu dilayani tulisannya, dibaca mulai dari bab 1, diberikan masukan. Sementara proses risetnya kita tidak tahu. Mereka tuh kemana gitu ya, bekerja di rumah, datang-datang bawa laporan. Nah ini yang harus segera diubah. Kita sama-sama berkumpul setiap hari di lab gitu ya. Dan yang paling mencolok adalah skripsi tidak pernah berujung pada publikasi ilmiah. Yang ada hanya lelahnya saja. Kita membimbing mahasiswa tapi tidak mendapatkan reward apapun. Ya, janganlah kita minta reward kepada mahasiswa, minta dibelikan bunga, minta dibelikan parcel gitu ya. Reward yang abadi mah jadi publikasi ilmiah, bekerja sama. Hasil skripsinya jadi paper dan terbit di jurnal-jurnal bagus. Itu reward yang baik untuk dosen itu. Gitu ya. Nah, ketika terjadi permasalahan,
ya di kampus kita tidak coba memperbaikinya, ya. Pertama, bahwa karya ilmiah hanya sekedar gugur kewajiban. Hanya jadi barisan jilidan skripsi yang dijilid tebal, rapih, tersusun rapih di perpustakaan yang tidak pernah dibaca oleh siapapun. Ya, toh kalau ditumpuk-tumpuk juga nggak sampai jadi tangga untuk ke bulan gitu ya. Ini harus segera dirubah gitu ya. Bahkan sekarang saya sedang semangat mengkampanyekan skripsi 30 halaman deh. Tapi bisa nggak rujukannya 50 jurnal internasional ya itu, dan terpublikasi tentunya gitu. Karena sudah berubah ya, komunikasi zaman sekarang itu diharapkan tidak panjang lebar, padat, lugas, tapi dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Nah, yang terjadi skripsi anak-anak kita itu main tebel-tebelan, 200-300 halaman. Saya selalu mengatakan, makin tebal skripsi Anda, makin berat hisabnya, gitu. Ya, coba berpikir to the point saja, lugas, bicara permasalahan yang dikaji, tidak ngelantur kemana-mana. Itu pasti bisa ditulis padat, gitu. Nah, inilah yang jadi sumber kenapa tulisan mahasiswa itu tinggi tingkat plagiarismenya, ya. Mau topiknya tentang apa, isi bab 2 itu aja isinya, itu copy paste gitu ya. Dan ini harus diberantas oleh kita kalau ingin maju, gitu ya. Skripsi anak kita itu lemah dari aspek novelty dan originality-nya, ya. Karena itu tadi, cenderung risetnya permutasi, topiknya sama, beda tempat saja, gitu ya. Pendekatan penelitian yang monoton, ini tidak hanya mahasiswa, dosen pun begitu. Asik aja ya, risetnya itu aja, pendekatannya seperti itu, tidak mau mencoba metodologi yang lain. Technical writing bermasalah, ya, teknik mengutip, gitu ya, teknik mensitasi mereka tidak tahu, bagaimana membahasakannya, mengkomunikasikannya juga mereka tidak tahu, itu jadi masalah kita bersama. Kemudian juga cenderung riset mahasiswa kita itu napak tilas, gitu ya. Artinya apa? Ketika penyakit kronis ini dibiarkan, ya, itu berdampak signifikan terhadap capaian performance lembaga, ya. Kalau misalnya jumlah dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari 300, ya seharusnya setiap tahun itu menghasilkan minimum 300 publikasi ilmiah yang masuk database Scopus misalnya. Tapi kenyataannya boro-boro 300 misalnya, 10 aja sulit. Kenapa? Ya karena itu iklim riset nggak muncul, kolaborasi riset dengan mahasiswa tidak menghasilkan apapun, artinya akan berdampak signifikan terhadap performance lembaga, gitu ya. Dan tentunya produktivitas luaran riset dosen rendah, ya. Saya banyak menemukan kolega tidak bisa mengakses dana riset dikti karena terbentur produktivitasnya. Karena untuk masuk hibah apapun sekarang tiketnya adalah Edge index dari database Scopusnya. Ya, pernahkah si peneliti publikasi ilmiah dan masuk database Scopus misalnya, dan sekarang dikti aturan mainnya seperti itu. Kalau kita biarkan, kita tidak pernah produktif, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan dukungan dana untuk melakukan riset, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara membangun atmosfer yang baik ya antara dosen dan mahasiswa berkolaborasi sama-sama melaksanakan riset. Ya. Kita sebut rumahnya itu adalah KBK. Bentuklah di prodi masing-masing itu kelompok bidang keilmuan atau research group gitu ya bahasa kerennya. Ya. Bapak Ibu mendirikan research group. Siapa yang ada di sana? Mungkin ada 1-2 dosen, 3 dosen, yang yang sama-sama memiliki interest yang sama dengan kita, gitu ya. Kemudian si dosen
memikirkan roadmap risetnya dalam 5 tahun atau 10 tahun ini tuh KBK kita fokus risetnya apa ya? Oke, di energi terbarukan. Nah, energi terbarukannya apa dari sisi aspek apanya ya? Oke, kita kembangkan saja terkait dengan model pendukung keputusan misalnya. Oke, kira-kira yang kita kembangkan dari aspek apa? Metodologinya. Ayo, kita bareng-bareng rancang. Target tahun pertama apa yang ingin kita kerjakan? Target tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, apa yang harus kita perbuat? Itu sudah ada desainnya. Kalau perlu cetak dalam bentuk poster gitu ya, bikin desain yang menarik, tempel di lab kita agar kita selalu teringatkan peta jalan riset kita jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian setelah ditentukan roadmap-nya, turunkan topik-topik kecil untuk tugas akhir mahasiswa. Jadi di sini sudah tidak perlu lagi mahasiswa seminar proposal. Mahasiswa tinggal bergabung dengan lab kita, dengan grup riset kita, kemudian kasih tutorial bagaimana melakukan penelitian yang sudah dicanangkan dalam roadmap kita. Latihkan tools-nya, latihkan mereka membaca jurnal, latihkan mereka menganalisis sebuah jurnal, latihkan mereka mengembangkan metode dan lain-lain, tiap hari bertemu di lab non formal saja, ya. Dan pantau mereka setiap hari bekerja gitu ya, dipastikan mereka setiap hari bekerja. Nah, keuntungannya ketika mereka universitas meminta mahasiswa untuk lomba penalaran mahasiswa, misalnya PIMNAS ataupun PKM, dengan mudah tinggal ngambil dari mahasiswa yang tugas akhir ini, gitu ya. Mau menyelenggarakan workshop, mau menyelenggarakan international conference, mau menyelenggarakan seminar nasional, itu tidak masalah. Ya, bahan-bahan untuk publikasinya sudah tersedia yang sedang dilakukan oleh grup riset dengan mahasiswa ini. Artinya kalau Bapak Ibu mampu menciptakan gitu ya iklim seperti ini, insya Allah gitu ya, terbangun atmosfer akademik yang melekat, terbangun atmosfer akademik yang inherent gitu. Kita tuh datang ke kampus betah, tidak datang nggak jelas, masuk ke ruangan dosen, ngobrol berjam-jam, pulang gitu. Tidak seperti itu. Tapi datangnya itu ke lab masing-masing, ketemu mahasiswa, kerja sama-sama bareng untuk melakukan riset, menulis bareng-bareng, dan seterusnya. Dan insya Allah, ya, itu 2-3 tahun ke depan tuh publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual dari lab Bapak Ibu itu akan tercipta, akan lahir dengan sendirinya. Dan kualitas riset mahasiswa itu jadi bagus. Ini salah satu contoh, ya. Ini beberapa karya mahasiswa S1 saya yang terbit di jurnal Trindex Scopus. Ya. Ini kenapa Pak Ade yang jadi penulis pertamanya yaitu tadi. Yang punya dana penelitian saya, yang memfasilitasi risetnya saya. Saya kasih biaya, saya kasih ongkos, saya kasih makanannya, saya kasih ATK-nya, saya siapkan printernya, saya siapkan kulkasnya untuk mereka minum dan lain-lain, dan mereka bekerja. Kadang-kadang saya kasih honor mereka gitu ya. Kemudian saya yang bikin instrumennya, mahasiswa ambil data gitu ya. Ada simbiosis mutualisme di sini. Proyek riset saya selesai, pekerjaan skripsi mahasiswa juga selesai. Bagaimana Pak kalau saya nggak dapat dana riset dari Dikti? Ya ditabung dulu, bikin riset sendiri, nanti di tahun depannya usulkan ke kementerian. Anggap saja proses pencairan ngebimbing mahasiswa gitu. Ya, ini sudah saya rasakan gitu ya. Jadi berkolaborasi dengan mahasiswa itu luar biasa manfaatnya, sangat tinggi gitu ya. Dan ketika ketemu mahasiswa yang biasa-biasa saja, mungkin setelah didorong tidak bagus juga, tapi tetap standar harus kita tetapkan. Minimal untuk mahasiswa S1 yang skripsinya tidak bisa nembus jurnal, cukuplah terbit di proceeding, tapi proceedingnya terindeks Scopus juga. Ini salah satu contoh misalnya. Ya, beberapa paper
kalau saya nggak begitu suka publikasi di proceeding, makanya kalau di proceeding mereka lah yang jadi penulis pertama, misalnya seperti ini. Saya pendukung saja. Tapi kalau untuk jurnal biasanya karena tulisannya harus bagus, saya melakukan sentuhan lain gitu ya, nambah-nambah ya memperbaiki bahasa, memperbaiki diskusi dan lain-lain itu agak berat. Tapi untuk proceeding saya serahkan sepenuhnya kepada mahasiswa gitu. Dan ini alhamdulillah bisa lahir beberapa topik yang bisa terpublikasi di beberapa penerbit yang terindeks Scopus. Ya kita kenal ada IOP, IEEE, IIP dan lain-lain gitu ya. Nah, beberapa mahasiswa S2, S3 karena saya juga ngebimbing mahasiswa S2, S3 itu sukses terbit publikasinya di tahun pertama mereka studi gitu. Bentuknya sistematik literatur review, meta analisis atau studi bibliografi itu pun bisa saya arahkan. Ini beberapa contoh ya terbitan publikasi mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosennya gitu ya. Tapi ingat kita tuh jangan terima bersih. Nggak ada, mahasiswa pasti masih jelek nulisnya, masih jelek menginterpretasi datanya. Tugas dosen lah yang memperbaikinya. Kita harus bisa mengklaim publikasi atas nama kita kalau idenya dari kita, dana risetnya dari kita, fasilitas dari kita gitu ya. Itu bisa. Jadi dilihat dari porsi ya, porsi dominannya dari siapa. Kalau kita sebagai leadernya, ya tentunya kita yang berada di penulis pertama. Sekalipun sebenarnya global sih, kasta bahwa lebih jago dari penulis kedua atau lebih bermakna dari penulis kedua, nggak ada. Dalam nulis artikel ilmiah itu hanya ada 2 jenis author. Ada single author, ada multiple author. Nggak tahu hanya di Indonesia saja ada kasta-kasta seperti itu. Nilai kumulatif untuk naik pangkat penulis pertama itu prosentasenya lebih tinggi daripada penulis kedua, gitu ya. Tapi saya tidak begitu menyukai pengkastaan seperti itu. Yang jelas kita kolaborasi aja untuk menulis bersama. Kalau idenya atau pekerjaannya dilakukan bersama-sama. Tapi ya kalau kita idenya sendiri, melakukan sendiri ya nggak apa-apa. Kita nulis single author saja ya. Jadi jangan galau Bapak Ibu. Selama kita membimbing dengan baik kepada mahasiswa, kita mendanai proses risetnya gitu ya. Kita yang punya ide, yaitu hak kita untuk bisa ada di first author. Kalaupun tidak, cukup di corresponding author juga tidak. Kalau saya berprinsip mau jadi penulis kedua, ketiga, ataupun pertama tidak masalah gitu ya. Sah-sah saja. Gitu. Nah, bahkan dari kegiatan ngajar pun sebenarnya bisa jadi publikasi ilmiah. Kalau di pasca sarjana saya ngajar statistik terapan, ya bahkan ngajarnya juga bukan di engineering, di sosiologi. Ini contoh bisa terbit di Taylor and Francis. Tugas akhirnya itu mereka disuruh membuat mini riset gitu ya terkait dengan bidang ilmu sosiologi, kemudian publikasikan di sebuah seminar yang terbit di Taylor and Francis. Ini bisa, kan lumayan. Akhir semester dapat tabungan 10 paper. Pasti dosennya diajakin gitu kan sebagai penulis. Karena 16 pertemuan kita diskusi tentang ini. Menulis sama-sama gitu ya, memaknai data sama-sama dan lain-lain. Ini alhamdulillah ya bisa 10 dihasilkan dari kegiatan riset kita. Nah, kuncinya ya Bapak Ibu ini contoh ya. Contoh roadmap yang kita bangun. Misalnya mulai dari 2020 sampai 2021 apa yang kita kaji. Sampai di akhir. Cita-cita di 2027 itu misalnya kita ingin riset di sisi economic dispatch untuk kasus anomalous load for smart microgrid misalnya seperti ini.
Ini salah satu cita-cita gitu ya, cita-cita ketika kita riset. Ya. Pak moderator, berapa menit lagi? Nah, berikutnya ini adalah contoh misalnya tahapan bagaimana sih kalau Bapak Ibu di prodinya masing-masing belum mendirikan sebuah riset group ataupun kelompok keilmuan gitu ya. Ini contoh tahapan membangun roadmap. Mulai diskusi dengan anggota KBK, melihat tren topik publikasi di beberapa jurnal internasional bereputasi, memulai dengan napak tilas tahun ke-1 sampai dengan kedua, tetapi harus tetap terlihat ada upaya mengejar originalitas. Ketiga, lanjutkan dengan melakukan modifikasi. Tahun ketiga sampai tahun keempat sudah terlihat ini ada novelty-nya, ada originalitasnya. Terakhir, riset sudah fokus mengejar novelty ya dengan target HKI dan publikasi internasional. Misalnya roadmap-nya sudah selesai, lanjutkan ya dengan roadmap lanjutan untuk 5 ataupun 10 tahun ke depan. Kenapa kita perlu roadmap? Biar langkah rencana riset kita itu jelas, ajeg gitu ya, tidak tiap tahun itu pindah topik galau gitu ya. Ini diharapkan Bapak Ibu periset-periset sebelumnya. Itu contoh gitu ya. Nah, di pertemuan keempat, ajari mereka cara membaca jurnal yang efektif. Kemudian beri tugas sedikit-sedikit, ya, mereview 10 jurnal, survei literatur, ini istilahnya ya terkait dengan topik yang akan diajarkan. Jangan pernah berpikir mahasiswa S1 tidak akan mampu. Justru luar biasa, mereka pintar-pintar, gitu ya. Langkah kelima, tetapkan target referensi rujukan 50 30 10 menit lagi. ya. Tetapkan target referensi rujukan. Misalnya 30 sampai 50 bersumber pada jurnal proceeding internasional dan bukti hasil review jurnalnya didokumentasikan pada logbook. Jadi mahasiswa punya logbook yang selalu saya periksa. Sudah berapa jurnal yang mereka baca? Sudah dirangkum apa hasil pentingnya, apa temuan pentingnya, apa gagasan pentingnya dari jurnal ini. Mereka kompilasi. Ya. Kemudian bersama menyusun instrumen penelitian. Pada tahapan ini, jangan biarkan mahasiswa bekerja sendiri. Dosen ikut campur menyusun prosedur dan instrumen penelitiannya. Baru lakukan proses pengambilan data. Setelah dirasakan mantap, saatnya mahasiswa ambil data. Jangan lupa latih dulu mahasiswanya bagaimana teknik mengambil data yang baik. Nah, ini contoh ya. Dari pengalaman saya membimbing mahasiswa, yang namanya research gap itu, kebaruan sebuah penelitian itu akan ditemukan dari proses review jurnal ilmiah. Setelah mereka mengumpulkan 30 atau 50 jurnal kandidat yang dijadikan bahan risetnya, suruh dibaca satu persatu, kemudian dirangkum. Tangkap apa permasalahannya, pendekatan penelitiannya apa, hasil pentingnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, setiap jurnal itu dibaca. Setelah mereka hatam membaca 30 sampai 50 jurnal, baru saya nanya, kira-kira peluang untuk melanjutkan tren riset ini apa? Oh Pak, kita modifikasi saja algoritmanya. Bagaimana kalau ditambah variabel A, variabel B, variabel itu kan ketemu setelah mereka banyak belajar dari hasil riset orang lain sebelumnya, gitu ya. Nah, berikutnya proses olah data. Progress report berikutnya dosen harus mengecek data-data yang sudah dikumpulkan mahasiswa, apakah semuanya memadai untuk diolah. Jika kurang, tentunya mahasiswa wajib melengkapinya, tapi kalau sudah bagus, lanjutkan pada proses olah data. Nah, baru
berlatih menulis bab metode, berlatih menulis bab hasil dan diskusi. Jadi kalau saya tuh ngarahkan mahasiswa menulis laporan tidak dari bab 1, bab metode dulu disusun karena pekerjaan risetnya sudah selesai. Ya, baru melatih bab menulis bab hasil dan diskusi. Baru terakhir menulis bab pendahuluan. Kenapa? Karena bab introduction itu bagian yang paling sulit dalam menulis, nanti di ujung aja terakhir gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Mungkin nanti PowerPoint ini saya share. Ini contoh tulisan keren gitu ya mahasiswa untuk level S1 dengan banyak merujuk jurnal-jurnal internasional dalam tulisannya. Ini contoh di introduction sudah luar biasa. Ini risetnya tentang penerangan jalan umum, gitu ya, menggunakan teknologi LED dan dilakukan inovasi dalam perancangannya misalnya. Ini level mahasiswa S1, rujukannya sudah dari sumber-sumber yang bagus, gitu ya. Nah biasanya Bapak Ibu, ya karena saya punya dana riset dan lain-lain, kompak dengan mahasiswa itu. Ini alumni pertama nih, Gafar Cluster 1, ada sekitar 10 orang ikut gabung. Biasanya ada kegiatan refreshing-nya, kita sewa villa misalnya ya. Kemudian di situ kita diskusi target-target, kemudian selami satu persatu mahasiswa, takutnya ada yang bermasalah, mentok dalam mengerjakannya. Ini kita lakukan personal gitu ya, sambil rekreasi gitu ya. Kemudian ini yang kedua, mereka tuh kalau wisuda suka narsis gitu ya, bikin poster gede-gede gitu. Misalnya di sini Gafar Cluster 2 sold out misalnya, sudah lulus semuanya gitu. Ini luar biasa, mereka tuh tidak hanya membantu urusan riset ya. Kalau saya bikin konferensi, mereka bantuin dari sisi administrasinya, perlengkapannya, yang jadi panitia gitu, jagain stand dan lain-lain. Itu mereka luar biasa gitu, totalitas membantu dosennya gitu ya. Ini contoh grup Gafar Cluster 4 ya, wisuda bisa barengan semuanya, luar biasa. Jadi mereka happy lah karena topik tugas akhirnya juga bisa dibanggakan, bisa publish di jurnal ataupun di proceeding gitu ya. Dan di masa pandemi pun kita tidak menyerah gitu ya. Tetap bisa bimbingan online. Bahkan di masa pandemi sekarang untuk grup riset Gafar Cluster yang ke-6 itu saya manfaatkan garasi yang ada di rumah untuk lab gitu ya. Mereka tetap datang tapi tidak ke kampus karena kampus lockdown. Bekerja setiap hari di garasi saya gitu. Saya sulap menjadi lab gitu. Artinya ya kita tidak menyerah. Ya tinggal tetap taat, patuh terhadap protokol kesehatan. Alhamdulillah ya mereka tetap produktif, bahkan lebih produktif dari angkatan sebelumnya. Topiknya luar biasa, bagus-bagus. Ini sedang saya susun juga untuk bisa terbit di jurnal gitu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya share ya terkait dengan pengalaman saya membimbing mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu sama seperti saya berkarir sebagai dosen dan tentunya menginginkan ada kebanggaan tersendiri mahasiswa kita lulus dengan memuaskan, dan saya selalu berprinsip gitu ya bahwa tidak ada mahasiswa yang bodoh, tidak ada mahasiswa yang males gitu ya. Yang ada itu adalah mahasiswa yang tidak beruntung mendapatkan dosen yang hebat gitu. Ya, jadi sebenarnya prestasi mahasiswa ya tergantung kualitas dosen dalam membimbingnya. Ya, mahasiswa itu nurut mau diapain juga oleh dosennya asal jelas gitu ya.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang sempurna dari paparan saya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Ade. Bapak Ibu yang ada tadi beberapa orang yang raise hand, silakan di-keep dulu pertanyaannya. Saya berlanjut ke pembicara yang kedua, Mr. Jang. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mr. Jang. Pagi. Saya bisa mulai atau? Iya, silakan. Go ahead. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Ya, pertama tentu terima kasih sekali ya untuk undangan dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya, terima kasih Pak Herdianto yang sudah mengundang juga, kemudian Prof. Ade juga yang tadi sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, Prof. Nah, ini semoga saya rasa saya juga tadi baca-baca di chat ya sangat-sangat bermanfaat ya untuk para dosen yang hari ini sudah hadir. Nah, Bapak Ibu ya saya mungkin di sini bisa melengkapi ya menambahkan lagi dari Prof. Ade dari kacamata Elsevier, dari sudut pandang Elsevier ya khusus untuk topik ini seperti apa ya. Nah, karena itu sebelum saya mulainya dengan share screen dulu sebentar ya. Oke. Ya, oke. Nah, sesuai dengan topik kita, Transforming Final Project Paper of Students into a Journal Article. Yang pertama, perkenalkan dulu, ya nama saya Johan Jang. Saya adalah Customer Consultant dari Elsevier Southeast Asia. Nah, kebetulan saya orang Indonesia, Bapak Ibu, jadi memang bahasa Indonesianya lancar. Nah, saat ini saya memberikan pemaparan ini dari rumah, ya dari Jakarta. Kebetulan tidak karena kita di Elsevier Asia Tenggara ini berkantor di wilayah kita masing-masing, ya tidak bisa ke kantor. Nah, sedangkan untuk kantornya sendiri sebenarnya ada di Singapura. Nah, kemudian dari sini sebenarnya Zoom ini membawa kesempatan-kesempatan yang memang tahun-tahun sebelumnya sangat langka ya, dan saya rasa ini juga bisa dirasakan oleh para partisipan semua. Nah, di kesempatan kali ini nah, saya akan membawakan beberapa topik ya untuk dibahas bersama nantinya. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan dulu Elsevier. Lalu setelahnya saya akan mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan besar ini yang bisa jadi dititipkan juga nih oleh panitia gitu ya. How to get your manuscript accepted for publication, how to select suitable journals for your research, ya, atau dengan kata lain avoiding predatory journals. Kemudian tools to find high quality references, dan nanti kita akan diskusi ya bersama di sesi tanya jawab ya. Oke. Mungkin yang pertama saya perlu memperkenalkan dulu Elsevier. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kalau lihat logonya Elsevier sudah cukup familiar. Nah, tapi kadang-kadang masih bingung sebenarnya Elsevier itu apa. Ya, meskipun sudah sering melihat logonya. Nah, Elsevier ini sebenarnya perusahaan yang sudah sangat senior gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena Elsevier ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1580. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung itu udah berapa ratus tahun ya perusahaan ini. Nah, establishnya di University of Leiden ya di Belanda. Nah, karena ini juga Elsevier untuk headquarters-nya sendiri secara global itu ada di Amsterdam. Nah, kemudian Elsevier itu menjadi perusahaan yang lebih established ya pada tahun 1880, jadi 300 tahun kemudian. Nah, di mana awal mula dari Elsevier ini adalah publishing company. Ya, jadi kita mempublikasikan. Nah, tapi kalau umumnya kita kenal publikasi buku, nah Elsevier ini awal mulanya adalah publikasi untuk penelitian. Nah,
Jadi penelitian-penelitian yang dipublikasikan oleh Elsevier pada masa tersebut, ya contohnya dari Galileo, Erasmus, Descartes, Alexander Fleming, Julius Verne, dan lain sebagainya. Ya, nah berangkat dari sana, ya Elsevier memang terkenalnya adalah publikasi untuk penelitian. Nah, tapi juga sekarang ada juga untuk publikasi buku, ya dan lain sebagainya. Ya, nah ini ya kita bertransformasi lah. Ya dari tahun 1880 dan akhirnya di tahun-tahun sekarang nih, ya Elsevier ini adalah perusahaan yang berfokus pada Global Information Analytics Company specializing in science and health, ya di mana kita membantu perkembangan ilmu pengetahuan, ya terutama untuk di kalangan akademik gitu ya, di para akademisi, tapi juga untuk para praktisi-praktisi lainnya yang memang menggunakan berbagai macam tools yang disediakan oleh Elsevier. Ya, tools-tools ini tujuannya adalah tadi ya mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh yang pernah dipublikasikan Elsevier. Ya, ini sudah cukup lama sih sebenarnya Bapak Ibu, tahun 1989. Tapi ini menarik karena yang publikasi ini adalah Angela Merkel, yaitu Kanselir dari Jerman. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya tahu bahwa Kanselir Jerman ini juga awal mulanya beliau adalah peneliti di bidang kimia. Ya. Nah, kemudian ini juga menarik yang bisa saya share, judulnya The Anatomy of a Large Scale Hypertextual Web Search Engine, publikasinya tahun 1998, yang penulisnya adalah Sergey Brin dan Lawrence Page. Nah, kalau dengar nama ini, Sergey Brin, Lawrence Page, mungkin juga tidak asing, karena Sergey Brin dan Lawrence Page ini mereka adalah founder dan co-founder dari Google. Jadi ternyata Google pun ya, awal mulanya itu mereka sebelum menjadi perusahaan yang sangat besar, ya mereka adalah hasil dari eksperimen sebenarnya. Ya, jadi di sini kalau kita baca sekilas tentang abstraknya, Google ini waktu mereka publikasi ini, Google masih merupakan eksperimen yang dibuat di Stanford. Ya, kemudian mereka coba untuk publikasikan dan akhirnya berkembang bukan hanya sekedar menjadi publikasi, ya bukan hanya sekedar mencari sitasi, ya, tapi juga menjadi produk inovatif, bahkan perusahaan yang sangat-sangat besar saat ini. Ya. Nah, di tahun sekarang Elsevier ya punya misi untuk lead the way in science, technology, and health dengan berbagai macam solusi. Tools juga cukup dengan tools ini, yang misalnya Direct, kemudian tools, ya Cycle, Clinical, ini untuk rekan-rekan yang di medis, ya Mendeley, Digital Commons, ya dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, dari tools-tools inilah ya kita berusaha untuk empower ya para peneliti, para dosen untuk menciptakan penelitian-penelitian ya yang tentunya untuk Elsevier yang paling penting adalah kualitas dari ilmu pengetahuan yang kita hasilkan dari penelitian kita. Ya. Oke, nah sekarang saya lanjut ya dengan berbagi ke Bapak Ibu ya untuk pertanyaan pertama ya, how to get your manuscript accepted for publication. Nah, manuskrip ini bisa jadi manuskrip atau ya penelitian yang Bapak Ibu lakukan sendiri, bisa jadi ini merupakan hasil kolaborasi dengan mahasiswa, ya mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, ya tetapi konsepnya ya untuk diterima ya pada jurnal-jurnal yang ternama, jurnal-jurnal yang berkualitas, ya kurang lebih ini yang bisa kami share ya dari sudut pandang Elsevier. Nah, saya tidak akan terlalu fokus pada substansi, karena saya rasa kalau substansi itu ya tergantung dari bidang keilmuan kita masing-masing. Ya, dan saya rasa Ibu juga sudah jago-jago di sini untuk substansi penelitiannya. Ya, nah tetapi yang bisa saya share di sini adalah ya hal-hal teknis, ya. Tapi hal-hal teknis ini ternyata sangat-sangat penting ya, agar manuskrip kita itu bisa diterima oleh jurnal-jurnal. Ya. Nah, khususnya di sini dulu ya A3 adalah info itu sesuai dengan dan scope. Ya, nanti kita bahas ini satu-satu. Kemudian yang kedua adalah apakah sudah mengikuti etika publikasi yang baik. Dan yang ketiga adalah apakah sudah mengikuti guide authors. Nah, kalau saya breakdown ya satu persatu kita bisa lihat di sini kriterianya yang di sebelah kiri, best practice-nya itu yang di sebelah kanan. Ya. Nah, lalu nanti kita lihat satu-satu. Ya, misalnya yang pertama, aim dan scope. Ya, jadi ketika Bapak Ibu nanti menghasilkan penelitian-penelitian, lalu ingin publikasi di jurnal tertentu,
hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah ya, memastikan bahwa aim dan scope dari jurnal yang kita tuju itu match dengan topik kita. Ya. Nah, dan kita juga harus ini ya, jangan berasumsi dari judul jurnalnya. Nanti saya tunjukkan bagaimana yang lebih detailnya. Ya, biasanya kalau kita hanya melihat sekedar dari judul jurnalnya, belum tentu aim dan scope-nya sesuai. Ya. Kedua, kita perlu memperhatikan accepted types of article. Ya, artinya penelitian ternyata manuskrip yang kita buat ini ada berbagai macam tipe. Ya, bukan hanya original research article, tapi ada yang lain-lain lagi. Ya, nanti kita lihat juga seperti itu. Kemudian readership. Ya, nah jurnalnya ini punya pembaca ya target readersnya dari negara mana saja, dan itu perlu match dengan hasil penelitian kita. Yang keempat, apakah ini hot topics ya yang mau dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Ya, jadi kita perlu melakukan investigasi dari topik yang dipublikasikan pada jurnal tersebut. Contohnya ya COVID-19, mental health, digital marketing, makroekonomi development, dan lain sebagainya. Kita juga ya multiple publication, ya dan co-authors. Bapak Ibu sudah mengenal ini. Guide for authors ini terkait dengan apakah kita mengikuti artikel structure yang diberikan, ya, cara referensinya, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk seperti jenis fontnya ya dan lain sebagainya. Tapi itu saya rasa lebih teknis yang Bapak Ibu juga saya rasa sudah familiar lah ya. Nah, kita fokusnya memang lebih banyak ke scope dan publication ethics ini. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu di aim dan scope. Nah, Bapak Ibu kalau kita buka satu jurnal, ya saya ambil contoh ini jurnalnya Elsevier, namanya Journal of Cleaner Production. Nah, di jurnal kalau kita sekedar lihat judulnya, Journal of Cleaner Production, ini mungkin ya Bapak Ibu ya, kita beranggapan bahwa sesuai dengan namanya, jurnal ini adalah jurnal terkait dengan misalnya sustainable production atau engineering mungkin. Ya, itu tebak-tebakan kita. Kita akan mencantumkan aim dan scope yang jelas. Ya, nah kalau kita cek ternyata jurnal ini ya, yang kita itu banyak lebih mendetail mengupas aim dan scope yang ya misalnya yang kedua ya di jurnal yang awalkan tutup ya penelitian kita hasil kita dan scope yang sudah dituliskan oleh jurnal tersebut. Nah, bagaimana kalau saya menemukan jurnal yang aim dan scope-nya pun tidak jelas, semua tersebut. Nah, baiknya Bapak Ibu begitu. Ya, kita juga perlu lihat ya, type of jurnal ini tulis types of it, apa saja yang diterima ya selain jurnal bentuk hasil penelitian. Itu tinggal membaca jurnal di beberapa negara ramah baginya di kita bukan sekedar yang lihat publik di banyak. Nah, terus ini harusnya satu dua ketika kita adalah mungkin cara tidak ada pelanggaran etikasi. Eta publikasi main berat tidak menginginkan dulu apakah kita sudah memenuhi semua etika di ibu mempublikasikan. Apa yang pertama terkait dengan tentang pengetahuan dan akhir namanya ini kita coba satu tetap ya peneliti misconduct kan nama author jadi penelitian tersebut sebagai boleh kemudian dari sebuah research manuskrip. Tadi sempat diutarakan kedua punya besar tadi konsep dan desain penelitian dari bulan bisa intinya kontribusinya harus cukup sekedarnya itu masuk ke dalam penelitian tersebut. Nah, artinya kontribusinya belum substansial. Artikel for intellectual ya artinya dalam dari artinya namanya ya version dari partnya dari penelitian. Jadi saya harus berbicara atas isu lain tentang authorship misalnya misrepresenting a science related ya. Contohnya kita masuk semua orang hanya sedikit ya atau who did take part. Jadi kita keluarkan nama orang-orang yang justru punya andil besar ya atau submitting a manuscript without the permission of an author or contributor. Ya tiba-tiba namanya muncul begitu saja tanpa ada permission sama sekali. Yang kedua, isu lain adalah ghost authorship. Nah, ghost authorship ini adalah kita membayar ya professional writer tetapi role-nya tidak di acknowledge, tidak disebutkan. Ya, atau ghost authorship ini bisa juga mereka yang melakukan
data analisa, ya, biasanya authorship yang berdasarkan afiliasi ya, tempat kita bekerja, ya, atau satu persepsi bahwa kalau saya cantumkan nama profesor ini berarti kemungkinannya untuk saya diterima itu lebih besar. Nah, itu disebut sebagai gift and guess authorship yang merupakan pelanggaran etika dalam publikasi penelitian. Ya. Nah, ketika sebagai peneliti, ya kita memang punya financial yang bisa jadi penelitian netral. Contohnya untuk financial relationship, ya misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan, kemudian saya punya stock ownership, saya punya employment, ya dan lain sebagainya. Dan penelitian ini ya adalah hasil dari financial relationship, direct financial relationship tersebut. Ya, atau indirect, saya diberikan saya memberikan konsultasi kepada perusahaan tersebut, saya diberikan honor ketika untuk melakukan penelitian ini, dan itu sifatnya adalah bukan untuk menghasilkan sesuatu yang netral, tetapi sesuatu yang dibuat-buat, nah, sehingga hasilnya menguntungkan perusahaan saya. Ya, itu competing interest. Nah, ini kalau kita lihat contoh yang lebih lengkapnya lagi, ya misalnya ketika seorang peneliti ya itu tidak menyebutkan relationship yang ada. Ya, atau yang kedua tidak menyebutkan ya funding source, ya jadi sumber pendanaan yang bisa menyebabkan sebenarnya sumber pendanaan ini menjadi isu competing interest. Ya, nanti ini saya share juga ke Bapak Ibu jadi bisa dibaca apa yang perlu dilakukan. Ya. Nah, lalu plagiarism ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah familiar tentang isu tersebut, ya. Apa saja yang bisa di copy paste gitu ya, di plagiat, bukan hanya sekedar words atau language-nya, tetapi hal-hal lain juga sebenarnya bisa masuk ke dalam forms atau tipe-tipe dari bentuk-bentuk dari plagiarisme. Ya, selain words atau language, sebenarnya ide, ya finding, writing, graphic representation, computer programs, diagram, bahkan ya, graphic illustration, ini semua ya ini merupakan hal-hal yang kita harus hati-hati sekali ya sebelum kita cantumkan gitu ya dalam penelitian kita apakah kita melanggar kode etik mengenai plagiarisme ini. Ya. Nah ini contoh lainnya misalnya literal copying. Ya literal copying ini ya betul-betul copy paste semuanya atau substantial copying ya mungkin tidak semuanya tetapi ya esensi dari hasil penelitian yang kita gunakan itu kita ambil semua ya kita masukkan ke dalam penelitian kita meskipun ya kita lakukan paraphrasing. Jadi ini bukan sekedar soal plagiarism check Bapak Ibu ya, tetapi apakah substansi analisa kita itu juga kita sebenarnya copy paste. Ya. Oke. Kemudian ya paraphrasing ya paraphrasing tanpa permission ya dan acknowledgement dari original source itu juga unethical. Ya, jadi paraphrasing itu only acceptable if you properly reference the source. Ya, saya rasa ini cukup familiar. Atau text recycling. Nah, kalau text recycling itu juga unethical. Ya, apa sih text recycling? Artinya saya mereproduksi ya sebagian dari porsi ya penelitian yang sudah pernah saya publikasikan, lalu saya resubmit lagi hasil tersebut ya, seolah-olah itu paper baru. Ya, itu text recycling. Jadi saya sudah publikasi, ya, kemudian saya ambil sebagian dari yang sudah saya publikasi, saya rewrite semuanya, seolah-olah itu paper baru, saya submit ke jurnal yang lain. Nah, itu juga sebenarnya adalah bentuk dari plagiarism. Ya. Oke. Kemudian simultaneous submission. Nah, ini terjadi ketika saya mempublikasikan penelitian saya, ya, saya submit gitu ya publikasi saya ke beberapa jurnal sekaligus. Ya. Nah, kenapa ini juga merupakan pelanggaran etika? Karena ya ketika saya submit ke beberapa jurnal sekaligus, itu sebenarnya tidak baik untuk editornya, ya, editor dan reviewer. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu sebagai editor gitu ya atau sebagai reviewer, Bapak Ibu sudah dapat satu PR ya, satu pekerjaan untuk melakukan review terhadap satu artikel yang disubmit oleh seorang peneliti. Nah, Bapak Ibu sudah luangkan energi, waktu, dan sebagainya, baca satu-satu, berusaha memahami, memberikan review. Bapak Ibu kirimkan balasannya ke peneliti ini, ya tiba-tiba penelitinya bilang, mohon maaf ya, saya sudah publikasi di tempat lain. Nah, itu
sebenarnya ya secara tidak langsung itu sudah tidak baik gitu ya sebagai bagian dari academic world ya. Nah, oke, sebentar. Nah, kemudian research fraud. Kalau research fraud ini ada dua. Yang pertama adalah fabrication yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, fabrication ini terjadi ketika kita membuat riset data itu dibuat-buat. Ya, jadi data itu result-nya juga dibuat-buat, itu disebut fabrication. Nah, yang kedua falsification. Kalau falsification ini artinya kita memanipulasi materi, ya, gambar, data, equipment atau proses. Ya, jadi bukan hanya memanipulasi data, tapi bahkan memanipulasi gambar, equipment, proses, ya, itu juga sudah pelanggaran etika. Salami slicing. Ini apa salami slicing? Mungkin kurang familiar gitu ya. Nah, tapi salami slicing itu artinya gini, Bapak Ibu punya satu penelitian ya yang lumayan heboh gitu ya, yang lumayan keren. Ya. Lalu Bapak Ibu berpikir begini, daripada saya publikasi ini cuma satu, ya, saya publikasi ke satu jurnal, ya, lebih baik saya pecah penelitiannya jadi 6 atau jadi 5, ya, kemudian saya publikasi 5 kali di 5 jurnal berbeda. Untuk apa? Supaya saya naik jumlah publikasinya. Itu yang disebut sebagai salami slicing. Kenapa ini melanggar etika? Karena sebenarnya salami slicing itu membuat distorsi. Ya, reader yang baca penelitian Bapak Ibu akan menganggap bahwa penelitiannya memang sampai segini saja gitu. Memang ya ini yang diteliti. Nah, tetapi ternyata ya itu merupakan bagian dari penelitian yang lebih besar lagi. Nah, sehingga ilmu pengetahuan yang diberikan untuk readers-nya itu sengaja dibuat sepotong-sepotong. Ya. Kemudian ini juga sebenarnya waste readers time dan editors time ya, karena editor, reviewer, pembaca ya mereka akhirnya harus menghandle setiap paper satu persatu. Ya, dan ini sebenarnya tidak fair dalam hal sitasi. Ya, karena si authors ini bisa jadi mendapatkan sitasi yang lebih banyak jumlahnya, tapi sebenarnya itu tidak etis gitu ya, karena itu harusnya direpresentasikan oleh satu penelitian saja, bukan di salami slicing ini. Ya, ini satu publication ethics yang ternyata semoga tidak terjadi gitu ya, tetapi ini satu hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Ya, oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ya hal-hal terkait teknis-teknis ya sebelum kita publikasi, ya apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, mulai dari aim and scope-nya, kemudian tentang publication ethics sampai ke salami slicing, ya. Nah, kalau dan terakhir adalah guide for authors. Di guide for authors ini lebih ke arah mengenai format, ya, font dan lain sebagainya. Yang itu saya rasa Bapak Ibu tinggal baca saja sesuai dengan aturan dari jurnal masing-masing. Nah, kalau kita sudah oke dengan semua ini, ya kita sudah sepakat saya tidak melanggar publication ethics, saya melakukan semuanya sudah benar, gitu ya, semua di ranah yang benar. Sekarang kita pilih jurnalnya. Nah, ketika kita memilih jurnal, Bapak Ibu, kita harus berhati-hati tentu dengan yang namanya predatory journals. Nah, jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus itu tidak selamanya akan terindeks di Scopus. Ya, jurnal-jurnal ini punya PR, ya, punya pekerjaan apa? Mereka harus terus meningkatkan kualitas dari jurnal mereka. Nah, kalau kualitasnya menurun, pelan-pelan turun terus gitu ya. Nah, jurnal ini bisa dikeluarkan dari Scopus. Ya, antara peringkatnya turun atau jurnalnya keluar. Atau yang kedua, ya, jurnalnya melakukan pelanggaran etika dalam hal publikasi penelitian. 2 menit lagi, Mr. Jang. Ya, nah, inilah yang kita sebut sebagai, seringkali kita sebut sebagai predatory journals. Nah, bagaimana kita avoid? Nah, ini mungkin saya singkat saja, Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu juga. Nah, yang perlu kita lihat adalah mengenai 3 angka ini. Ya, selain ini sebenarnya ada yang lain lagi, tetapi secara kuantitatif kita lihat di tiga hal ini, namanya side score, SNP, dan SGR. Tiga-tiganya ini adalah nama formula, side score yang buat Elsevier, SNP yang buat University Leiden, SGR yang buat namanya Scimago Lab di Spanyol. Nah, hasil hitung-hitungan mereka ini akan menghasilkan satu nilai, satu angka, dan angka itu akan menentukan kualitas dari jurnal. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di scopus.com, silakan klik sources, lalu di situ nanti masukkan nama jurnalnya dan lihat skornya, side score, SNP, dan SGR ini. Oke.
Nah, bagaimana hitung-hitungannya? Kalau side score ini ya simple Bapak Ibu, tinggal A dibagi B. Misalnya side score 2019 akan mengambil data 4 tahun ke belakang, jadi jumlah citasi yaitu A dibagi dengan jumlah dokumen yaitu B. Jurnal yang bagus itu A-nya lebih besar dibandingkan B-nya. Dan jangan cari jurnal yang B-nya tidak masuk akal. Contoh, dalam 1 tahun jurnal itu bisa publikasi 2.000 penelitian. Itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Ya, nah itu menghindari predatory. Yang kedua SNP. Nah, kalau SNP ini gampangnya ya Bapak Ibu, rumusnya adalah raw impact per paper dibagi dengan potensi citasi. Nah, raw impact per paper ini adalah gabungan dari citasi yang didapatkan oleh paper-paper dalam sebuah jurnal dibagi dengan potensi citasi. Potensi citasi itu berdasarkan dari database-nya SNP. Nah, ini saya berikan contoh di sini ada 2 jurnal, satu jurnal matematika, satu jurnal biologi. Ya, ini nama jurnalnya ya, ini RIP-nya. Ya, atau jumlah citasi rata-rata yang didapatkan dibagi dengan citation potential berdasarkan dari database-nya SNP, nanti hasilnya sekian. Ya. Nah, yang terakhir SGR. Nah, di SGR ini Bapak Ibu, ya, cara menilainya ya, SGR itu akan membedakan nilai dari setiap citasi yang didapatkan berdasarkan dengan subjek area. Misalnya, Life Science Journal itu cenderungnya high impact many citation, artinya lebih mudah mendapatkan citasi dibandingkan dengan Art and Humanities. Sehingga nilai setiap citasi yang didapatkan oleh Life Science Journal itu lebih kecil dibandingkan dengan Art and Humanities. Nah, nilai dari side score SNP dan SGR inilah yang nanti menentukan juga ya kuartil dari jurnalnya, apakah Q1, 2, 3 atau 4. Ya, jadi kita nanti lihat ya naik turunnya kuartil dari setiap jurnal itu ditentukan oleh 3 matriks penting ini. Ya, yang terakhir saya share Bapak Ibu 1 menit ya. Nah, kalau Bapak Ibu tentu ingin publikasi ya penelitian yang berkualitas ya seperti yang tadi juga disampaikan ya Bapak Ibu bisa menggunakan Science Direct. Nah, di mana Science Direct ini memang sifatnya adalah freemium ya, ada bagian free-nya dan ada memang bagian premiumnya. Ya, nah tapi Bapak Ibu silakan pakai Science Direct ini ya, banyak sekali open access yang disediakan juga ya, atau kalau kebetulan Bapak Ibu berasal dari universitas yang sudah melanggan Science Direct maka bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, kenapa? Karena Science Direct ini isinya semua adalah penelitian-penelitian dari Elsevier dan penelitian-penelitian ini ya Bapak Ibu mencakup 26% dari jumlah citasi global di seluruh dunia. Ya. Seperti itu yang bisa saya share Bapak Ibu ya. Saya rasa kita nanti bisa lanjutkan lagi ya di bagian Q&A atau bagian discussion. Nah, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, thank you Mr. Jang. Selanjutnya saya buka sesi diskusi. Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada kedua pemateri. Saya mulai dari Ibu Diah. Silakan Ibu Diah. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya izin tidak aktifkan video Pak karena sinyal saya kurang stabil kalau video diaktifkan. Iya, dilanjut Ibu Diah. Baik. Halo? Iya. Pak, dengar suara saya, Pak? Terdengar Ibu Diah. Terdengar, Pak. Terdengar tapi putus-putus. Terdengar tapi putus. Jadi Ibu Diah mohon maaf, nanti pertanyaannya biar lebih jelas nanti disampaikan di chat saja ya. Di chat karena kami menangkap suara Ibu Diah putus-putus dari sini. Baik, saya ingin bertanya ke Prof. Ghaffar. Ya, silakan lanjut. Minta petunjuk ke Prof. Ghaffar mengenai. Oh ya, baik. Baik, Pak. Ya, mohon maaf Ibu Diah, suaranya putus, jadi kami skip ke penanya yang lain.
Nanti pertanyaannya boleh diutarakan di kolom chat, akan kami bacakan kepada pemateri. Saya pindah ke penanya kedua, Marsuki dari Aceh. Silakan Pak Marsuki. Baik, terima kasih Pak Dr. Nasir. Saya langsung saja bertanya. Ini siapa saja yang boleh kedua pemateri tersebut menjawab. Jadi bagaimana seharusnya seorang mahasiswa doktor memilih jurnal yang tepat untuk publikasi dengan durasi yang tepat dalam menyelesaikan studinya. Nah, misalnya ada misalnya sebuah jurnal internasional dia sudah terindeks Scopus Q2, tetapi kebanyakan yang menjadi penulis pada jurnal itu menumpuk di suatu negara, tetapi dia indeksnya itu saya lihat itu Q2 dan tinggi juga. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih Pak Marsuki. Sepertinya pertanyaannya untuk Mr. Jang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Marzuki. Mungkin saya menjawabnya dari sudut pandang saya. Ya, biasanya kalau dari saya adalah tentu ya semua mahasiswa kan mereka apalagi yang sudah S3 gitu ya. Mereka punya topik, mereka diskusi dengan promotor, kopromotornya seperti itu. Nah, tidak ada salahnya ketika sudah punya gambaran umumnya dulu, topiknya kurang lebih seperti apa. Nah, berangkat berikutnya adalah cari target jurnalnya. Nah, jurnal-jurnal yang kurang lebih topiknya, aim dan scope-nya ini akan siap untuk mempublikasikan tipikal penelitian atau topik penelitian yang ingin diteliti oleh mahasiswa tersebut. Nah, kenapa? Karena tentu kita perlu melihat apakah ini memang berpotensi untuk bisa dipublikasikan. Nah, yang pasti potensi pasti ada. Yang tinggal permasalahannya kan adalah mengenai waktu ya. Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan. Biasanya jurnal-jurnal juga punya yang namanya average time, average waiting time. Kira-kira berapa lama untuk satu penelitian itu akan dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Jadi memang pertama aim dan scope-nya bisa lebih detail lagi mencari misalnya ke most downloaded ya atau most cited dan sebagainya. Nah, informasi yang seperti ini sebenarnya memberikan guide ya apakah topik penelitian ini kira-kira mungkin ya untuk saya publikasikan di target jurnal ini. Ya, tentunya jadi satu hal yang bisa dikatakan memang serba salah gitu ya ketika kita dituntut oleh waktunya harus cepat untuk publikasi. Ya, sementara jurnal-jurnal yang berkualitas, apalagi yang Q1 gitu ya, nanti mungkin Prof. Gawar juga bisa share gitu ya, itu tidak secepat itu untuk publikasi, itu karena proses review yang dilakukan memang betul-betul ketat, ya sehingga memang ya kalau saya dengar memang ada dari salah satu rekan dari UGM juga yang pernah share bahwa mungkin kita harus kembali ke realitas bahwa ya kalau kita dihadapkan pada permasalahan seperti ini dan kita memang tidak punya power yang lebih untuk bisa mengubah aturan yang diberikan, ya mungkin untuk mahasiswa S3, Q3, Q4 pun sebenarnya tidak terlalu masalah karena perang yang sesungguhnya kata beliau itu terjadi ketika sudah lulus, bukan seolah-olah ini kayak perjalanan terakhir ya setelah sudah dapat S3 lalu kemudian tidak publikasi. Ya, kita boleh idealisme kita nanti ditunjukkan setelahnya ya, ketika memang kita dihadapkan pada permasalahan seperti ini. Terima kasih Pak Marzuki, itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mr. Jang. Saya beralih ke pertanyaan dari Ibu Dia. Ini ditujukan untuk Prof. Ade tentang kelompok peneliti berbasis kompeten mulai. Kebetulan beliau ditugaskan sebagai di LPPM. Nah, itu mau dijadikan sebagai strategi untuk mengembangkan kinerja dosen. Silakan Prof. Ya. Terima kasih Bu Dia. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Prof. Ya.
Kalau lihat pertanyaannya di kolom chat ya, bagaimana sih di struktur akademiknya? Yaitu tadi Bapak Ibu kalau ingin berubah memang perlu perjuangan gitu ya. Artinya saya juga di kampus ini untuk supaya memaksakan masuk ke dalam sistem itu berat gitu ya, perlu proses karena yang namanya sivitas akademika itu tidak seragam pemahamannya. Tapi pada saat itu ya saya bergerak sendiri saja dulu, membuat riset grup, ya terlihat produktif. Setelah itu dapat rekogni itu dari teman. Oh iya, terlihat bahwa bimbingan yang di bawah Pak Ade beda kualitasnya dengan yang kita bimbing. Maka pola itu mulai diadaptasi oleh dosen-dosen yang lainnya sama membuat riset grup gitu. Sampai pada kebijakan menghapus aturan ada seminar proposal di prodi itu. Yang ada hanya lab riset grup gitu. Dan itu memang perlu. Nah, kalau bicara misalnya Mas mapan yang sudah tua itu riset tuh. Tunjuk mereka itu di pusat studi sebenarnya bisa saja, cuma kan kalau pusat studi lingkupnya terlalu general ya dan luas, itu wakil dari universitas yang terhimpun di LPPM, tidak spesifik kepada kepakaran di program studi atau di fakultas. Sebenarnya bisa juga, tapi tepatnya mungkin menghimpun para mahasiswa yang mau bekerja di sana, yang tertarik di area riset yang sifatnya interdisipliner, yang lebih luas gitu ya, dibanding yang ada di fakultas ataupun di prodi. Nah, sedikit saya menambahkan tadi yang Pak Marjuki, karena saya seringkali juga mengasuh mahasiswa S2, S3, pada prinsipnya tidak ada yang namanya publikasi ilmiah itu instan dan ingin cepat gitu ya. Semuanya perlu proses. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu jurnal yang memberi janji 2 minggu, 3 minggu dapat hasil review itu mustahil gitu ya. Karena yang namanya reviewer itu biasanya volunteer, bukan pegawai tetap sebuah perusahaan gitu ya. Saya pun punya jurnal, ngirimin draft untuk direview itu baru berani nagih kepada mereka setelah 2 bulan dikirim, dan itu pun kadang kayak debt collector gitu ya, berulang-ulang nanyain kepada dosen karena mereka pada sibuk. Ini tiba-tiba menjanjikan durasi yang cepat, jarang. Paling cepat mungkin kalau Bapak Ibu beruntung 6 bulan sampai 1 tahun itu beruntung. Saya sekarang udah 2 tahun aja masih nunggu gitu. Review bolak-balik. Jadi sangat setuju mahasiswa dokter boleh juga deh publikasinya di Q4, Q3 yang mungkin tidak menuntut kualitas yang seperti ya kuartil 2 atau kuartil 1. Itu saja, terima kasih. Atur nuhun, Prof. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu peserta. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Halo. Assalamualaikum moderator. Oh iya, silakan Pak. Ya. Punten Prof. Saya arahnya ke Prof Ade, Pak Moderator. Iya, silakan Pak. Ya. Mohon maaf, sifatnya ini hanya mempertegas saja, Prof. Selama ini mungkin entah bagaimana, apakah saya yang baru tahu atau bagaimana. Jadi skripsi mahasiswa, Prof, boleh kita pilihkan, katakanlah pilihkan judul atau kita yang tentukan judulnya, kita bimbing dia, dan itu dijadikan jurnal sebagai akhir daripada
skripsi itu. Itu hanya itu yang saya pertegas. Saya takut panjang-panjang jangan sampai menambah dosa, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Prof. Ade, silakan, Prof. Ini beberapa terputus tadi, saya nggak nangkep, cuma yang saya tangkap apakah skripsi gitu ya harus kita pilihkan judulnya, kemudian terbit. Intinya begini, bahwa riset itu sebuah aktiviti yang sifatnya kolaborasi, ya bukan parsial. Mahasiswa riset sendiri, dosen riset sendiri. Di berbagai perguruan tinggi yang sudah mapan, taruh saja saya lama riset di Tokyo, ya. Itu yang namanya mahasiswa S1, S2, S3 pun, yang namanya topik riset itu ikut ke payung riset dosennya. Saya tuh sejak S1, S2, S3, topik riset tuh nggak pernah mikir sendiri, sudah dikasih oleh dosennya. Kamu fokus ke, misalnya dulu topik riset saya itu ke safety analysis sebuah reaktor nuklir gitu ya. Dosennya yang ngasih karena dia memiliki grant riset internasional. Kemudian butuh pasukan untuk menjalankan risetnya, ya melaksanakan risetnya, dan itu hal yang sangat wajar. Bahan bocor ataupun dosen itu tuh punya payung riset yang nanti itu bisa diakses oleh mahasiswa, ya mulai dari level skripsi, level tesis dan disertasi. Jadi tidak ada yang namanya mahasiswa mengusung topik sendiri, ya boleh topik sendiri, tapi mungkin harus diskusi dulu dengan dosennya apakah ini related dengan kepakaran dosen tersebut atau dengan payung riset dosen. Kalau saya pribadi, saya sudah roadmap sudah jelas 10 tahun ke depan itu ingin fokus di riset tentang ini. Misalnya tiba-tiba untuk mahasiswa ingin riset yang lain kan jadi nambah beban. Lebih baik diinsertkan ke program saya. Artinya tidak ada istilahnya jadi dosa gitu ya. Mahasiswa dipilihkan topiknya. Justru mereka itu dimagangkan kepada kita untuk bisa merasakan bagaimana proses riset yang benar gitu ya, ikut terlibat semuanya, ikut tahu kan prinsipnya mereka meneliti itu biar bisa merasakan atmosfer riset yang benar ya. Kalau selama ini mahasiswa cari topik sendiri, ngerjain sendiri, nyusun instrumen sendiri, dosen tidak tahu apa-apa ya. Ketika misalnya topiknya berseberangan dengan kepakaran kita, dosen pun tidak bisa membimbingnya karena bukan bidangnya gitu, dan yang terjadi kualitasnya apa adanya gitu. Makanya kenapa para profesor di luar negeri itu selalu gitu ya membuka lowongan misalnya postdoktoral ataupun merekrut mahasiswa doktor, karena pada saat itu dia sedang punya proyek. Kemudian meminta bantuan para mahasiswa master yang mau ke doktor ataupun doktor yang sudah lulus untuk postdoktoral dipekerjakan untuk membantu risetnya. Nah, sama juga ketika kita punya dana riset kecil-kecilan, taruhlah dari universitas dapat 100-200 juta, nggak mungkin itu ngasih upah dosen postdoc, ya. Paling kita ngasih upahnya mahasiswa S1 saja deh, dimasukkan ke dalam grup riset saya, suruh ngerjain ini, dan mereka jadi skripsi. Saya jadi laporan penelitian, dan kita publikasi sama-sama. Gitu. Itu ya, Pak Abu Bakar, mungkin mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi karena terputus bisa terjawab. Turun, Prof. Yuk, sami-sami Pak Abu Bakar. Ya, atur nuhun. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Supriyadi Panggabean, Sumatera Utara. Tadi sih dari materi kedua narasumber sudah disampaikan, tapi kayaknya ingin digali lagi tips dan trik supaya bisa menaklukkan Scopus, Prof. Mangga, Prof. Dari saya dulu. Ya. Kenapa Scopus harus ditaklukkan gitu ya? Scopus mah hanya database citation index gitu ya. Yang ditaklukkan itu bisa nembus jurnal yang masuk ke
yang masuk ke database tersebut gitu ya. Intinya mah Bapak Ibu, sebuah penelitian memiliki potensi untuk bisa nembus ke jurnal, jelas kuncinya memiliki tingkat originality dan novelty yang tinggi. Ya, bukan riset yang sifatnya napak tilas. Jadi duplikasi, permutasi gitu ya dari karya orang lain, tapi kita harus bisa mengusung topik yang kesimpulannya itu bisa menambah hasanah keilmuan dari existing atau current issues yang sedang berkembang. Dan yang kedua, ya tentunya dari sisi technical writing, dari scientific writing-nya juga harus benar gitu ya. Misal contoh aja, ketika kita menulis introduction, seringkali penulis sudah ngeklaim, memberikan klaim originality dan novelty-nya, tapi tidak pernah menceritakan previous studies gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kemudian apa kontribusi kita. Nah, kuncinya sebenarnya itu, bahwa topik risetnya itu betul-betul original. Nah, bagaimana cara menangkap sebuah topik itu bisa original atau tidak? Pertama, bidik dari metodologi. Orang pakai metode A, metode B, metode C. Nah, saya pakai metode D, E misalnya yang terbaru. Atau membidik original dari sisi permasalahan. Meneliti masalah yang belum pernah diteliti orang sebelumnya. Sekalipun metodenya sudah sangat familiar, sudah sangat biasa, banyak dilakukan, tapi metode tersebut digunakan untuk menangani permasalahan yang berbeda. Itu ya. Dan ya dari sisi metodologi, ya tentunya harus benar juga, transparan juga, bikin orang percaya, tidak banyak bolong-bolong, ya tidak melanggar etika dan lain-lain. Tapi kuncinya masih utamanya topiknya memiliki tingkat originality dan novelty yang tinggi, gitu ya. Itu kalau dari perspektif saya, Pak Moderator. Iya, Mr. Jang, ada tambahan tips dan triks tembus jurnal bereputasi? Ya, betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Prof. Ade. Setuju Bapak Ibu ya, Scopus. Saya juga bingung sih kalau dikatakan menaklukkan Scopus. Apa yang ditaklukkan ya? Dan betul, Scopus itu indexing Bapak Ibu, dan kita fokusnya adalah pada jurnal-jurnalnya, gitu. Jurnal-jurnal yang ada di dalamnya itu requirements-nya, kebutuhannya seperti apa. Jadi Prof. Ade juga sudah mengutarakan ya tentang ya, saya rasa semua jurnal yang top-top, yang berkualitas, pasti mereka betul mementingkan tentang substansi seperti novelty-nya, ya. Dampak yang bisa dihasilkan ya oleh penelitian kita, apakah levelnya kalau bisa internasional ya. Nah, itu kalau dilihat lebih dari segi substansinya. Nah, sedangkan kalau saya bisa memberikan tambahan mungkin lebih ke arah hal-hal teknis seperti penggunaan bahasa ya. Tentu menggunakan bahasa Inggris misalnya Bapak Ibu. Nah, itu perlu dicek juga apakah perlu sampai proofreading ya. Itu juga sebenarnya bisa menjadi opsi-opsi kita selain hal-hal teknis-teknis lainnya yang tadi sebenarnya sudah saya utarakan. Nah, itu semuanya yang harus kita penuhi. Nah, untuk hal-hal teknis ini mungkin kalau kita lebih jarang menulis, ini terkesannya berat, terkesannya wah banyak sekali ya yang harus saya penuhi. Iya. Nah, tetapi kalau sudah semakin lama kita menulis, biasanya akhirnya jadi terbiasa dan sudah jadi autopilot sendiri, Bapak Ibu, secara otomatis kita akan mengikuti hal-hal teknis yang memang dibutuhkan, termasuk juga untuk hal-hal terkait dengan etika publikasi. Seperti itu, Pak Moderator. Terima kasih. Iya, Mr. Jang, terima kasih. Dari ruang chat ada pertanyaan untuk Mr. Jang, itu menanyakan tentang jurnal yang sudah dinyatakan discontinue, tapi artikelnya sudah publish. Apakah ID Scopus-nya hilang atau bagaimana? Kalau itu satu-satunya yang baru publish, ya, ID Scopus-nya hilang, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu publish lagi, akan dibuatkan ID Scopus baru. Jadi kita akan mengikuti yang ID Scopus baru saja. Kalau Bapak Ibu sudah publikasi misalnya 5 gitu ya, lalu ada satu yang jurnalnya discontinue. Nah, maka yang terjadi adalah ID Scopus-nya tetap ada, tetap aman, nah tetapi yang tercantum adalah 4.
Oke. Eh, waktunya sisa 8 menit lagi. Saya persilakan satu orang penanya lagi. Silakan. Ada Prof. Ade, ini ada follow up dari pertanyaan Pak Marsuki tadi. Jadi kasusnya itu dia sudah dapat notify dari editor bahwa artikelnya sudah akan diteruskan ke reviewer, tapi setelah menunggu 3 bulan belum ada kabar juga. Terima kasih. Ini mah bicara kebiasaan saya, Pak Marzuki. Kalau setelah submit, itu saya tuh masih menahan sabar itu sampai 6 bulan. Ya, sampai 6 bulan sabar, tapi kalau lewat 6 bulan baru saya kirim email ke editornya menanyakan progres. Misalnya apakah sudah under review, kadang-kadang ada sistem informasi yang belum bagus gitu ya. Sebenarnya sudah proses review, tapi di sistem informasinya masih manual gitu. Tidak ada track sedang under review. Ya, wajarnya sih 3 bulan lah, 3 bulan juga nggak apa-apa bisa. Saya juga sebagai pengelola jurnal suka jengkel, baru masukin November, Desember sudah nanya sudah sampai mana. Padahal jurnal saya antriannya sangat banyak. Jurnal Q1 itu ratusan yang ngantri gitu ya. Baru submit November, Desember sudah menanyakan. Tapi yang biasa nulis biasanya sih 6 bulan juga masih bersabar. Belum diapa-apain oleh editor, belum disebar ke Oke, sepertinya gangguan jaringan di Prof. Ade. Iya. Jelas, Pak, jelas. Oh ya. Ya, itu tadi pokoknya 6 bulan 6 bulan aja deh syarat untuk nanyanya gitu. 3 sampai 6 bulan sih wajar sih. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Badrudin, UIN Sunan Gunung Jati. Silakan Pak. Mangga Pak. Halo. Halo Pak Badrudin, silakan. Putus Pak Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Prof, pertanyaannya mirip dengan yang barusan. Kita sudah ada tulisan accepted, tapi apa masuk kategori kategori kondisional karena tidak ditentukan timing. Emang beberapa jurnal demikian, Prof. So, hanya accepted gitu. Kita nggak tahu kapan mau terbitnya gitu. Oh iya. Accepted ya, for publication. Seringkali begitu juga. Ya pokoknya dia tuh sudah melalui proses review dan lain-lain. Setelah accepted kan proses berikutnya masih panjang ya Pak ya. Proses layout, mungkin perlu bantuan proofread. Biasanya kalau jurnal bagus itu ketika topiknya bagus tapi bahasanya masih belum memuaskan, menyarankan kita memperhalus bahasanya ke proofread yang tersertifikasi gitu ya. Kalau misalnya tahapan itu sudah selesai, itu masih lama. Kita tuh nanti harus ngecek lagi pada posisi sudah kamera ready gitu. Sudah siap, sudah di layout. Kalau misalnya masih ada revisi sedikit, silakan salah nama atau apa masih bisa diperbaiki belum ke konten. Nah, kalau sudah sampai tahapan galley proof gitu ya, galley proof, baru itu tuh si editor memberitahu akan terbitnya bulan apa. Nah, Pak Badrudin kasusnya pada tahap galley proof belum atau baru terima berita accepted gitu. Karena
setelah accepted pun proses di editornya panjang gitu. Ya. Tapi ya itu tadi itu mah yang namanya kapan terbit sudah wewenang editor. Yang penting mah udah. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ya, saya ke Mr. Johan, Mr. Jang. Nah, normalnya setelah kita sebagai penulis memperoleh LOE, itu normalnya berapa lama waktunya sampai artikelnya harus publish di website jurnalnya? Ini kembali ke ini sih Pak, kembali ke jurnal masing-masing, tapi biasanya tergantung dari volume berikutnya kapan dipublikasikan. Biasanya jurnal yang bagus juga dia akan mencantumkan kan di LOE ini nanti akan publikasinya itu pada volume berikutnya. Kita tinggal lihat sebenarnya sejarah dari jurnalnya. Katakanlah jurnalnya publish kapan, bulan April misalnya. Nah, tapi kita sudah terima saat ini. Nah, ya berarti ya bisa aja ketika volume tersebut sudah publish gitu. Atau mungkin jurnalnya mengeluarkan artikel in press, itu juga bisa. Tergantung dari masing-masing jurnal lah, seperti apa prosedurnya. Oke, terima kasih Mr. Jang, terima kasih Pak Ade. Waktu Kendari sudah masuk waktu sholat zuhur. Untuk itu kuliah umumnya kami sampai di sini. Terima kasih kepada semua teman-teman Bapak Ibu yang sudah join. Saya lihat mulai dari Sumatera Utara, kemudian Palembang, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur. Terima kasih semuanya. Prof. Ade, hatur nuhun Prof. Ade. Yuk, sama-sama. Mr. Jang, terima kasih. Terima kasih. ya, Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.